warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung, baik dari Tanfidiyah ataupun Syuriyah, dan seluruh penonton live streaming ngaji online bersama santri milenial. Pada kesempatan malam hari ini, yakni di malam ke-20, saya diberi amanah untuk melanjutkan ngaji online. Sebelum itu, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah kembali sampai kepada 10 terakhir bulan Ramadan, di mana 10 terakhir di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang sangat krusial, waktu di mana setiap hari dan setiap detiknya itu mempunyai fadilah dan faedah yang sangat luar biasa. Banyak disebutkan dalam hadis bahwa 10 terakhir bulan Ramadan ini di antara kegiatan Nabi di 10 terakhir bulan Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Artinya di 10 terakhir bulan Ramadan Nabi memprioritaskan dirinya untuk berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengajian malam hari ini saya berharap akan terhitung sebagai sebuah ibadah dan sekaligus berbagi ilmu, ifadah dan juga istifadah. Pada malam hari ini saya akan membacakan kitab tasawuf yang bernama Tanbihul Mughtarrin, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutbir Rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahwa beliau Syekh Al-Imam Abdul Wahhab, nama lengkapnya adalah Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Musa Asy-Sya'rani Al-Ansari Asy-Syafi'i. Jadi beliau masih bermadzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 898 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Jadi kita hampir mendekati ulang tahun beliau, Syekh Asy-Sya'rani. Beliau terkenal sebagai faqih, usuli, muhaddis dan juga sufi. Artinya beliau dalam keilmuan, dalam segi keilmuan ini bukan hanya satu bidang, tapi banyak bidang yang beliau geluti. Kemudian beliau, sedikit dari kisah hidup beliau, bahwa beliau ini telah ditinggal oleh ayahnya sejak masih kecil. Namun memang dari kecil beliau sudah mempunyai keistimewaan, yaitu pada umur 7 atau 8 tahun beliau ini sudah menghafal Al-Quran. Dan beliau ternyata masih semasa dengan Syekh Abi Syuja, pengarang matan Takrib, Syekh Abi Syuja dan juga Al-Jurumiyah. Pada masa remajanya beliau sudah pindah atau sudah hijrah ke Mesir, dan di umur yang masih
11 tahun beliau sudah menghafal banyak sekali matan-matan kitab seperti Al-Minhaj, Minhajut Talibin seperti itu. Di antara kalam beliau yang dikutip dalam kitab ini yaitu bunyinya begini: duru ma'asyar'i kaifakana, berjalanlah bersama syariat, artinya dalam segala hal, dalam segala amal kalian berpegang teguhlah kepada syariat. La ma'al kashfih fa innahu yukhti'u, jangan mengandalkan mukasyafah, artinya hal-hal yang di luar nalar, karena itu kadang sekelas kita yang melihat, maksudnya ini bukan ulama yang mukasyafah, tapi kita melihat ulama yang mukasyafah melakukan hal-hal yang di luar nalar dan tidak bisa ditangkap oleh hukum syariat, maka itu tidak bisa kita ikuti. Jadi beliau menganjurkan dan sangat kepada kita menganjurkan untuk selalu berpegang teguh kepada syariat. Dalam muqaddimah kitab ini sebenarnya beliau itu mengatakan bahwa kitab beliau ini kalau diibaratkan dalam ilmu fikih itu setara dengan kitab Al-Minhaj atau Minhajut Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Artinya kenapa? Artinya kalau dalam fan fikih, dalam ilmu fikih, Al-Minhaj atau Minhajut Talibin itu bisa menjadi pegangan banyak ulama di dalam berfatwa. Maka beliau juga mengatakan bahwa kitab beliau ini, Tanbihul Muqtarrin, ini akan menjadi pegangan bagi para tokoh sufi, ulama sufiyin di dalam berfatwa. Beliau juga mengatakan bahwa kitab beliau ini adalah kitab yang sifatnya adalah istimbat, bukan menukil dari kitab ulama lain. Artinya apa-apa yang dicantumkan di dalam kitab ini nanti beliau akan membahas akhlak-akhlak para salafus soleh di dalam bermuamalah bersama Tuhannya ataupun bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi beliau katakan bahwa kitab beliau ini adalah kitab yang sifatnya istimbat, bukan menukil dari kitab lain. Sedangkan hal-hal yang dicantumkan oleh beliau, perkataan-perkataan yang dikutip dari ulama yang dicantumkan oleh beliau dalam kitab ini, beliau isyaratkan itu sebagai al-istishhad atau sebagai bukti penguat lah untuk kita untuk bisa meniru akhlak para salafus saleh. Jadi nanti di belakang kitab ini akan menjelaskan banyak sekali akhlak-akhlak salafus saleh yang sepatutnya dan memang harus untuk kita ikuti. Namun beliau juga selain mengutip akhlak-akhlak para salafus saleh, beliau juga di beberapa tempat nanti akan mengatakan bahwa dengan lafaz yang sebenarnya agak menyinggung. Lafaznya begini: wa hadza khalqun gharibun lam ajid man takhallaqu bihi fi hadzal zaman ghairi. Artinya ini adalah akhlak atau perilaku baik yang sangat jarang saya temukan orang yang memiliki karakter atau akhlak yang seperti ini di zaman ini selain saya. Itu gunanya untuk apa? Jadi beliau dengan perkataannya yang seperti itu mengatakan bahwa pertama beliau ingin membuktikan bahwa memang apa yang beliau cantumkan dalam kitab ini itu benar-benar pernah dan telah beliau lakukan. Dan itu pun sebenarnya
untuk menyangkal beberapa netizen yang mengatakan beberapa netizen ini ya mestinya seorang orang yang besar, seorang ulama besar itu mesti ada yang tidak suka, atau kita bahasakan netizen. Ini untuk menangkal netizen yang mengatakan kaifa ya'muruna fulanun bitakhalluqi bi akhlaqil qaumi wa huwa nafsuhu lam yaqdir ala hadzal akhlaq. Bagaimana mungkin seorang memerintah kita untuk berperilaku baik seperti perilakunya suatu kaum, padahal dia sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Jadi perkataan beliau yang mengatakan bahwa ini adalah akhlak atau perilaku baik yang sangat sedikit orang yang berakhlak seperti ini di zaman ini selain saya. Itu gunanya untuk menyatakan yang tadi. Kemudian juga sebagai izharul a'mal. Jadi karena juga dalam izharul a'mal ini sebenarnya menampakkan perilaku baik, itu sebenarnya tidak boleh kita perlihatkan kepada orang banyak, kecuali kalau itu atas dasar dua hal. Yang pertama, ada kalanya imma yaqtadin nas bil abdi fiha. Seseorang memperlihatkan amal baiknya, itu boleh ditampakkan. Itu ketika ada maksud agar ditiru oleh orang-orang setelahnya, orang-orang yang melihatnya. Ya, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, man sanna sunnatan fil islami man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Jadi Rasulullah dalam hadis mengatakan, barang siapa yang memulai mempelopori ataupun merintis suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya sendiri, dan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan hal yang sama setelah dia, tanpa mengurangi pahala yang diperoleh oleh orang tersebut. Jadi untuk menampakkan amal baik itu yang pertama, agar bisa diikuti oleh orang-orang setelahnya. Atau yang kedua, ada kalanya liyadharuha min babi syukri lahu ta'ala. Atau orang menampakkan perilaku baik ini ada kalanya karena min babi syukri, atas dasar mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa perilaku baik tersebut. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ketika kau mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka fahaddits, maka ceritakanlah. Maka di antara menceritakan atau tahaddus bin nikmah itu adalah idharul a'mal hasanah. Jadi menampakkan perbuatan baik, itu termasuk di dalam tahaddus bin nikmah. Kemudian juga dalam kitab ini sebenarnya banyak sekali disebutkan akhlak-akhlak para salafus saleh. Meskipun intinya sama, tapi oleh beliau tetap disebutkan. Itu sebenarnya ittiba bil Al-Qur'anil Karim, di mana di dalam Al-Qur'an juga sangat sering mengulang-ulang kejadian atau atau cerita-cerita. Itu gunanya untuk apa? Yang pertama kata beliau, dari iktina bi sya'ni dzalikal khuluq. Yang pertama, agar perilaku baik seperti ini benar-benar diingat dan diprioritaskan oleh orang yang membacanya. Yang kedua, karena memang hal-hal seperti ini kadang itu banyak orang melupakan, sehingga perlu untuk diulang-ulang. Dan itu juga
terjadi di dalam beberapa kitab hadis, di mana dalam kitab hadis dalam Sahih Bukhari contohnya di sini dikatakan di situ mengulangi beberapa hadis yang intinya sama, gunanya untuk tadi agar bisa diprioritaskan dan bisa diamalkan, dan juga menolak untuk kelupaan, agar bisa diingat terus. Jadi itu muqaddimah dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Sebenarnya Tanbihul Muqtarrin ini adalah peringatan bagi orang-orang yang terbujuk bahasanya gitu pada yang beliau tuju, yaitu awakhiril qarnil ashir, orang-orang pada masa kurun ke-10, abad ke-10, alama khalafu fihi salafun at-tahir, di mana pada saat itu sudah banyak orang yang tingkahnya atau perilakunya itu sangat menyalahi para pendahulu mereka yang soleh, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat karangan seperti ini. Pada malam hari ini yang ingin saya bacakan adalah akhlak para salafus soleh dalam hal keikhlasan atau ketulusan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Jadi yang pertama yang dibahas tentang akhlak para salafus soleh, yaitu ketulusan mereka di dalam berilmu dan juga beramal. Jadi di dalam mencari ilmu ataupun beramal dengan ilmu yang mereka dapat, mereka selalu mengiringi niat yang baik dengan penuh keikhlasan. Disebutkan kasratu, artinya banyak sekali ketulusannya, sering, atau bisa dibahasakan mayoritas apa yang mereka lakukan di dalam berilmu dan juga beramal itu pasti ada niat baik dan juga ikhlas. Tapi yang namanya manusia terkadang agak kepleset lah. Wa khaufihim min dukhulir riya fi dzalika. Juga rasa takut mereka akan masuknya sifat riya di dalam berilmu dan juga beramal. Saya ingat kisah, meskipun ini bukan kisah yang disebutkan di dalam kitab ini, artinya bukan pada masa itu, sudah modern, masa modern, masuk ke abad 20 sudah, yakni seorang ulama besar di Mesir, yaitu Al-Allama Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rani. Dikisahkan bahwa beliau itu saking terkenalnya, karangannya juga banyak, beliau termasuk mufassir, di mana tafsir Asy-Sya'rawi ini sangat besar ya, dan sudah banyak digunakan di beberapa negara. Beliau saking terkenalnya, saking alimnya, dan saking difanatikkan oleh orang Mesir itu sampai fotonya terpajang di mana-mana. Suatu ketika beliau diundang untuk mengisi Mau'izatul Hasanah di sebuah desa di Mesir. Akhirnya beliau menghadiri acara tersebut, dan ternyata di desa tersebut beliau disambut meriah oleh warga. Saking meriahnya sampai seakan-akan mobil beliau ini tidak menyentuh tanah. Artinya apa? Banyak orang yang tabarrukan kepada beliau, ingin baju-baju dan pakaian mereka ingin dilalui oleh beliau. Saking dimuliakannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani. Dan memang beliau sangat terkenal.
Singkat cerita, setelah acara selesai, beliau pulang. Kala itu beliau mengendarai sebuah mobil dan yang menjadi supirnya adalah putranya sendiri. Sampai di jalan, di tengah perjalanan, beliau meminta kepada anaknya yang menjadi supir, berhenti di sini. Meminta untuk berhenti di pinggir jalan. Ternyata di situ ada sebuah masjid. Akhirnya berhentilah si anak ini, berhenti di pinggir jalan. Akhirnya Syekh Mutawalli Asy'arani ini kemudian masuk ke masjid. Oleh si anak dikira bahwa beliau akan melakukan salat sunnah. Tapi anehnya hampir 1 jam, ternyata Syekh Mutawalli Asy'arani ini belum kunjung keluar dari masjid. Hanya dijemputlah oleh si anak. Dia dicari ke masjid, ternyata beliau tidak ada di sana. Akhirnya terus dicari, ujung-ujung beliau ditemukan di kamar mandi. Apa yang beliau lakukan? Qadil hajah? Bukan. Ternyata yang beliau lakukan adalah menyikat dinding-dinding WC, dinding-dinding kamar mandi di sana. Sebenarnya ini pemandangan yang sangat aneh. Beliau pulang dari undangan yang begitu meriah, sangat dimuliakan. Tiba-tiba di pinggir jalan beliau membersihkan WC masjid. Hanya ditanyakan oleh si anak, "Wahai ayah, apa yang kau lakukan?" Hanya dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arani, "Tadi di desa itu saya disambut begitu meriah, sangat dihormati. Sehingga nafsu saya merasa bahwa dirinya mulia dan hebat. Sekarang saya sedang mengajarinya, ingin memberitahukan kepadanya sebenarnya dia itu siapa." Jadi pemandangan seperti ini sangat jarang dilakukan. Artinya apa? Sifat ikhlas, karakter orang untuk menjadi ikhlas di dalam segala hal, itu memang perlu dilatih. Dan tidak menutup kemungkinan semua orang bisa. Tidak harus seperti ulama, tapi memang harus dilatih. Seperti kisah tadi, sekelas Syekh Imam Asy'arani ini untuk melatih nafsunya itu dengan cara menyikat WC di masjid. Seperti itu. Selanjutnya, wasabata fil ahadits as-sahihah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu azza wa jalla jannata 'adn khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan surga Aden. Surga Aden di antara surga yang 7 adalah surga Aden. Khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at. Allah juga menjadikan di dalamnya sesuatu yang tak pernah dilihat mata kepala. Wala udhunun sami'at. Tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basyarin. Dan juga tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Artinya apa? Menggambarkan surga dengan apapun keindahannya, dengan keindahan apapun yang kita gambarkan untuk menggambarkan surga, itu tidak sampai kita untuk menyifati surga. Karena di sini sudah disebutkan bahwa apa-apa yang ada di dalam surga itu mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata kepala. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar kabarnya oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basyarin, dan tidak pernah sekalipun terlintas dalam benak manusia. Ya. Jadi yang kita gambarkan itu hanya kemampuan kita untuk menggambarkan surga.
Kemudian sebenarnya Allah di dalam Al-Quran itu sering sekali menyifati atau memberi gambaran surga. Sebagai contoh, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Contohnya. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa surga Aden itu gambarannya nanti di bawah gedung-gedung mereka, di bawah rumah-rumah yang dibangunkan untuk mereka, itu ada sungai-sungai atau air-air yang mengalir. Nah, gambaran seperti ini apakah bisa mewakilkan surga yang sebenarnya? Sebenarnya hal seperti ini disebutkan oleh ulama bahwa gambaran surga yang mengalir air di bawahnya itu sebagai kabar gembira kepada orang-orang Arab pada masa itu. Artinya apa? Pada masa itu, pada masa terutusnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, jadi tanah Arab ini adalah tanah yang sangat gersang, tanah yang ujung barat dan ujung timur adalah gurun pasir, dan menemukan air itu sangat sulit. Sehingga Allah menggambarkan surga ini sebagai suatu tempat yang di bawahnya itu mengalir air-air dan sungai-sungai. Dan ini memang berita yang sangat menggembirakan untuk mereka. Pada kala itu peradaban Arab ini adalah peradaban yang sangat terpencil dan tertinggal, dan bahkan tidak dihiraukan, karena pada masa itu diapit oleh dua kekuasaan yang sangat besar dan megah, yaitu kerajaan Persia dan juga Romawi. Sehingga untuk mencipati surga agar orang Arab itu bahagia, ini sangat gampang. Tinggal dikasih tahu bahwa surga itu nanti di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya untuk mencari sumber mata air itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kemana-mana. Sedangkan seandainya ini digambarkan kepada kita-kita yang tinggalnya di dekat dengan sungai, dekat dengan rawa, di mana mata air sangat gampang untuk diperoleh. Sebenarnya hal seperti itu, kabar gembira seperti itu tidak terlalu wah untuk kita, tapi itu sangat wah bagi mereka orang-orang Arab pada masa itu. Jadi tetap bahwa hal-hal yang ada di dalam surga, apapun yang ada dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah sekalipun terbesit di dalam pikiran manusia. Ya. Apalagi yang menciptakan, sehingga dikatakan bahwa tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah apa-apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang terlihat ini pikirkan untuk mendekatkan kamu, untuk memperkuat ketauhidanmu. Karena di dalam apapun yang diciptakan di dunia ini itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Tidak perlu kita memikirkan Allah zatnya sendiri, karena jangankan sampai ke Allah, kita memikirkan surganya yang diciptakan beliau di alam gaib, itu akal kita tidak sampai. Jadi begitu. Artinya, jadi ketika Allah menciptakan surga Aden, ya, ini juga diciptakan di dalamnya sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Qala laha, kemudian Allah mengatakan kepada surga Aden, takallami, bicaralah wahai surga. Faqalat, kemudian surga mengatakan, qad aflahal mu'minuna salasan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mengulanginya sampai 3 kali. Summa qalat,
kemudian surga Aden kembali mengatakan, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Saya itu diharamkan bagi orang yang pelit dan juga orang yang pamer. Nah, jadi bab ikhlas dalam kitab ini dimulai dengan sebuah hadis yang stressingnya itu ada di belakang, bahwa surga Aden ini haram dimasuki oleh orang yang pelit dan juga orang yang riya, di mana yang ketika melakukan hal baik ini diumbar-umbar ke orang banyak. Tujuannya ya jelas tidak baik, artinya agar mendapatkan pujian dan lain semacamnya. Wa kana Wahab bin Mambah radhiyallahu anhu yaqul, man talaba ad-dunya bi 'amalil akhirah nakasallahu qalbahu. Imam Wahab bin Mambah ini mengatakan bahwa orang yang mengharap dunia dengan pekerjaan akhirat, orang yang mengharap dunia dengan suatu perilaku atau pekerjaan yang mengandung unsur akhirat, yang mengandung unsur pahala, maka nakasallahu qalbahu, maka Allah akan membalikkan hatinya. Wa kataba ismahu fi diwani ahlin nar, dan Allah akan menulis namanya di buku catatan penduduk neraka. Jadi dalam hal ini pekerjaan yang berpotensi mendapat pahala, tapi ketika niatnya adalah mengharapkan dunia atau hanya kepentingan dunia belaka, maka oleh Allah yang tadinya ini adalah amal akhirat itu akan dibalik menjadi amal dunia yang tidak ada faedahnya. Dan bahkan disebutkan di sini bahwa namanya nanti akan dimasukkan ke dalam daftar penduduk neraka. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yaqul, kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini pernah mengatakan, man amila bima alima kana waliyan haqqan. Barang siapa yang beramal melakukan sebuah perbuatan dengan apa yang dia ketahui, dengan ilmunya, maka kana waliyan haqqan, maka dia termasuk wali yang sebenarnya. Juga pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i, artinya orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya ini berpotensi menjadi wali, punya potensi besar untuk menjadi wali. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, illam yakun al-fuqaha al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Seandainya ulama fikih, para pakar fikih, para ulama fikih yang mengamalkan ilmunya itu tidak termasuk dari wali-wali Allah, maka niscaya tidak ada wali satupun di dunia ini. Artinya kita sebagai orang yang mengamalkan ilmu, mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya, itu punya potensi untuk menjadi walinya Allah, seperti disebutkan tadi. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, jadi kemudian disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yaqul, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah termasuk salah satu dari mujtahid mutlak, masuk ke dalam 13 daftar mujtahid mutlak. Hanya saja beliau kurang beruntung, tidak seberuntung kompetitornya yang keempat, yakni yang masyhur sampai sekarang, yaitu yang empat a'immatul mujtahidin yang masyhur sampai sekarang, karena beliau, santri-santri beliau itu tidak ada yang bisa meneruskan beliau, sehingga madhabnya
madhab beliau ini tidak mutawwan, sehingga untuk mengikuti pendapat beliau ini harus menjadi opsi kedua, opsi cadangan sebelum melangkahi yang empat. Jadi kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan qalat li walidati, beliau pernah dikatakan oleh ibunya, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allamal ilma illa idza nawaital amala bi. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau belajar ilmu kecuali ada niat dalam dirimu untuk mengamalkannya. Wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Kalau tidak, jika tidak, maka ilmu itu akan menjadi malapetaka untukmu sendiri di hari kiamat. Jadi ini sebagai ancaman bagi para pencari ilmu yang memang tidak ada niat, tidak ada maksud, dan tidak ada kemauan untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu kalau sudah didapatkan minimal harus satu kali untuk bisa diamalkan, agar tidak menjadi tuntutan nanti di hari kiamat. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, dan kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan katsiran ma yu'atibu nafsahu wa yubihuha biqaulihi. Banyak sekali orang yang memaki dirinya sendiri, menegur dirinya sendiri dengan perkataannya, tatakallamina bi kalamis sholihin al-qanitin al-'abidin wa taf'alina fi al-fasikin al-munafiqin al-mura'in. Banyak orang mengatakan pada dirinya untuk menegur dirinya sendiri, atau bahkan memaki dirinya sendiri dengan mengatakan, kamu itu berbicara dengan perkataannya orang soleh, orang ahli ibadah, tapi pekerjaanmu adalah pekerjaan orang fasik dan munafik serta orang-orang yang riya. Wallahi ma hadza sifatul mukhlisin. Kata beliau, hal-hal seperti ini yang dilakukan tadi itu sungguh bukanlah termasuk sifat-sifat orang yang ikhlas. Artinya dengan memaki diri sendiri dengan apa yang dia lakukan itu tidak cukup untuk menjadikan dia orang yang ikhlas. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqul, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, man lam yakun fi a'malihi aqyasun min sahirin wa fa'afir riya. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad bahwa barang siapa yang dalam perilakunya, dalam amalnya itu tidak lebih sopan dari tukang sihir, maka dia akan terjerumus kepada riya. Artinya gimana? Kesopanan tukang sihir, kita tahu orang kalau nyihir, si penyihir tidak pernah memberitahukan bahwa dirinya lah yang menyihir. Dia tidak akan menyebarkan berita bahwa yang berhasil menyihir seseorang adalah dia. Kenapa? Ia bahaya, bisa diincar orang. Jadi kalau ada orang dalam amalnya itu tidak lebih sopan, daripada tukang sihir, maka dia masih berpotensi masuk ke dalam riya, terjatuh ke dalam sifat riya. Jadi perlu kita tirulah tukang sihir. Dia diam-diam dan dia tidak punya keinginan bahwa kesuksesannya, bahwa yang sukses menyihir seseorang, membunuh seseorang adalah dia. Tidak pernah punya keinginan seperti itu. Tidak pernah punya keinginan untuk viral atas pekerjaannya itu. Jadi begitu. Perlu kita ikuti
di dalam berbuat baik ini sebisa mungkin tidak ada keinginan untuk kita supaya orang bisa mengetahuinya. Waqad qila Dinnun al-Misri, pernah dikatakan kepada Dinnun al-Misri, ditanyakan kepada Dinnun al-Misri rahimahullah ta'ala, mata ya'malul abdu annahu minal mukhlisin. Ditanyakan kepada beliau, kapan seorang hamba itu bisa mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang ikhlas, termasuk orang-orang yang ikhlas? Faqala, maka dijawab oleh beliau, idza badalal majhud fit ta'ah wa ahabba sukutal manzilah indan nas. Jadi kata beliau, orang akan mengetahui bahwa dirinya ikhlas itu ketika dia bisa menyerahkan kekuasaannya, apa yang dia kuasai bisa digunakan atau bisa menyerahkannya di dalam sebuah ketaatan, mengorbankan kekuasaannya untuk sebuah ketaatan. Contohnya orang kaya ini menginfakkan hartanya untuk membantu jihad fisabilillah. Artinya bukan tanggung-tanggung. Kalau memberi hanya sekedar, itu kan lan tanalul birrah katanya. Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sebelum kau menginfakkan apa yang sangat engkau sendiri inginkan atau yang sangat engkau cintai dan engkau sayangi. Jadi kata beliau, kapan orang itu akan mengetahui dirinya termasuk orang yang ikhlas, yaitu ketika bisa menyerahkan kekuasaannya di dalam sebuah ketaatan, atau lebih senang untuk turunnya derajat di depan manusia. Artinya tidak peduli turunnya kemuliaan di depan manusia demi mendapatkan keridhaan Allah, demi mendapatkan ridha Allah. Wa kana Muhammad bin Al-Munkadir, Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah ta'ala mengatakan, ahabbu lil ikhwan ayyadhara ahaduhum as-samtal hasan bil laili fa innahu asyrafu min samtin nahar li'annahu fin nahar yurabun nas wa fil laili yakunu lirabbil alamin. Jadi dikatakan oleh Muhammad bin Al-Munkadir, saya lebih senang kalau saudara-saudara saya, teman-teman saya itu menempatkan perilaku baik di malam hari. Menampakkan perilaku baik di malam hari. Kenapa? Karena itu lebih mulia daripada menampakkan kebaikan di siang hari. Alasannya kenapa? Karena kata beliau, kalau menampakkan kebaikan di siang hari, berarti dia menampakkan kebaikan kepada manusia. Sedangkan kalau dia menampakkan kebaikan di malam hari, berarti dia sedang menampakkan kebaikannya di depan Tuhan Jagat Raya, Rabbil Alamin. Artinya makna menampakkan idharul a'mal, atau menampakkan perkara baik ini disesuaikan artinya. Artinya kalau tadi dikatakan oleh beliau, kalau di siang hari menampakkan kebaikan, itu berarti menampakkan kepada manusia. Sedangkan di malam hari itu pasti meskipun menampakkan, tapi ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kondisional sebenarnya. Terus saya tidak akan menyebutkan urut satu-satu karena seperti tadi dikatakan di muqaddimah bahwa sebenarnya ini banyak yang diulang-ulangi, yang intinya sama tapi kadang ada lafaz yang berbeda. Wa qila li Yahya bin Mu'ad rahimahullah ta'ala, pernah dikatakan, ditanyakan kepada Mu'ad, kepada Yahya bin Mu'ad
radhiyallahu anhu rahimallahu taala, "Mata yakunul 'abdu mukhlishan?" Kapan seorang hamba itu akan dikatakan ikhlas? Beliau menjawab, "Idza shara khuluquhu ka khuluqir radhi, la yubali min madhihi wa dhammihi." Seorang akan dikatakan ikhlas itu ketika perilakunya ini sama dengan perilaku bayi yang sedang menyusu. Maksudnya gimana? La yubali min madhihi wa dhammihi. Bayi yang sedang menyusu, ada orang yang memujinya, dia enggak peduli. Ada orang yang mencelanya, dia enggak peduli. Kenapa? Karena dia sedang menikmati sebuah nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah. Begitu juga ketika kita melakukan amal baik, maka seharusnya yang muncul dalam pikiran kita adalah kita ini sedang menampakkan kebaikan di sisi Allah dengan harapan mendapatkan ridhonya. Jadi tidak peduli ucapan manusia, tidak peduli tidak peduli terhadap ocehan manusia, yaitu memuji ataupun mencelanya. Kemudian wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yaqul, Imam Hasan Al-Basri kembali mengatakan, "Man damma nafsahu fil mala'i faqad maddaha." Barang siapa yang mencela dirinya di depan halayak umum, maka sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Wa dzalika min alamatir riya, dan itu masuk ke dalam kategori atau kriteria orang yang riya. Mencaci dirinya sendiri tapi di depan halayak umum. Kemudian dari Hasan Al-Basri kembali rahimahullah taala yaqul, "Dukhul ahlil jannah wa ahlin nar fihi ma yakunu bil a'mal." Masuknya ahli surga dan ahli neraka itu tergantung amalnya. Wa khuluduhum fihi ma yakunu binniyat. Tapi kekalnya mereka di dalam surga dan neraka itu tergantung terhadap niatnya. Jadi ketika kita sudah diberi nikmat berupa pekerjaan baik, maka ya seharusnya dibarengi dengan niat yang baik. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk surga ini juga sekalian dengan kekalnya di sana. Wa kana Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah taala yaqul, Abu Dawud mengatakan, "Yambaghi lil alim idza harrara kitabahu ay yakuna qasduhu bidzalika nusratan lid-din." Selayaknya bagi orang alim ketika mengarang kitab itu selayaknya untuk bermaksud menolong agama. La madhu bainal aqran, tidak mengharap pujian dari tetangga, teman dan lain semacamnya. Li husni ta'lif, karena apa yang dia karang, karena bagusnya apa yang dia karang. Artinya dalam hal membuat kitab pun ini para salafus saleh itu sangat kental dengan niat-niat yang baik. Seperti dikatakan akhirnya seperti dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Khattab bahwa hada qaulu Umar fa in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Artinya apa yang saya katakan dari awal, ketika itu benar maka itu murni dari Allah, ketika itu salah maka itu murni kesalahan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.